Oke Pak Franky, kalau ngurus perizinan pijat plus-plus itu gimana sih Pak Franky? Apa dulu nih plus-plus yang kamu maksud? Kalau plus-plusnya itu adalah seks, jelas dimanapun itu di negara kita nggak bisa dilegalkan, nggak bisa diizinkan. Oleh sebab itu, yang bisa diizinkan tuh hanya izin pijatnya saja. Nah, izin pijat tuh bisa bernaungan di dua kementerian, bisa Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pariwisata, tergantung pijatnya itu pijat apa. Kalau yang pijat ini yang tunanetra, yang orang berkebutuhan khusus, maka itu semua nanti masuknya ke Kementerian Kesehatan. Itu nggak akan dibebankan pajak hiburan 10%. Tapi kalau pijatnya itu bukan dilakukan oleh tunanetra, artinya oleh perempuan yang cantik-cantik apalagi ya, itu masuk ke pariwisata. Gimana kalau pijat refleksi yang cowok-cowok gitu, tapi bukan tunanetra nih, tetap dia masuknya ke pajak hiburan. Jadi semua tempat refleksi itu ya mengandungnya tuh adalah hiburan. Pemerintah anggap itu adalah hiburan sehingga harus dikenakan pajak hiburan 10%. Kenapa sih kok hiburan harus dikenain pajak? Karena gini ya, di ekosistem masyarakat di seluruh dunia itu, di mana setiap ada hiburan itu pasti akan berdampak kesenjangan sosial. Ada yang akibat hiburan tuh jadi bangkrut, jadi cerai, jadi gelandangan, sehingga negara tuh yang akan menampung ke dinas sosial. Untuk menampung itu kan butuh biaya. Pemerintah tuh akan ambil anggaran biayanya tuh dari sini, dari pajak hiburan. Jadi setiap pajak hiburan akan diambil oleh Kementerian Sosial untuk menampung mereka yang jatuh ekonominya akibat kebanyakan hiburan. Nah, jadi sekali lagi ya, yang plus-plus begitu di negara kita tuh belum dilegalkan dan nggak bakal diizinkan karena itu adalah melanggar undang-undang pornografi. Jadi nanti bisa kena banyak gitu, mulai dari undang-undang perbudakan, perdagangan manusia. Jadi gini, kan di undang-undang itu udah jelas si pelaku dan si penjual seks gitu. Nggak ada yang bisa dikenakan pidananya, sebab ini udah dicabut pidana. Jadi si pembeli seks dan si penyedia seks tuh nggak bisa kena jeratan pidana. Tapi si pedagang, yaitu maklar atau si penyedia fasilitas hubungan seks ini, itu bisa masuk dalam jeratan pidana, sebab si maklar inilah yang nanti dijerat pidana. Karena gini, kenapa sih kok begitu? Sebab gini ya, masalah pelacuran atau pekerja seks ini, jadi di seluruh negara pun menganggap ini tuh bukan kejahatan kriminal, sehingga masih dianggap ini adalah korban dan kemanusiaan, sehingga nanti yang dijerat itu adalah yang maklarnya, yang bisnisnya, yang jadi bosnya, yang pengusahanya gitu ya. Jadi sekali lagi, saya ini tuh hanya orang yang paling so tahu. Semoga di sini akan masuk semua orang ahli yang tahu, yang bersedia menulis di kolom komentar. Lebih mudah bersama Monster. Kita nih selalu FYP di layar kalian. Kalau kalian mau terus untuk kami dalam mendidik dan mengedukasi budi pekerti buat generasi penerus bangsa kita, maka kalian harus follow supaya kita nih bisa mengembangkan tim kita. Seperti yang kita tahu, kalau orang baik itu terus diam, maka nanti kalah dari orang jahat.